Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 28 September 2024. Hari ini kita akan menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kadangkala ya, saya nggak habis pikir menyaksikan peristiwa-peristiwa penderitaan yang bertubi-tubi. Saya pernah menyaksikan hal ini. Seorang sahabat saya yang mengalami peristiwa ibunya jatuh di kamar mandi, lalu bonggol tulang ekornya retak. Kemudian ketika masuk rumah sakit, ternyata diketahui bahwa ibu ini terkena kanker stadium lanjut dan harus cuci darah. Tiba-tiba ayahnya yang mendengar hal itu syok dan terkena serangan jantung, meninggal. Saya pernah misa dengan situasi yang sangat mengharukan, yakni suaminya ada di dalam peti dan istrinya terbaring di bed pasien di sebelah peti jenazah. Sungguh sangat mengharukan. Dan seminggu kemudian ibu ini juga meninggal. Kok gitu banget ya kehidupan? Mengapa ada derita yang bertubi-tubi seperti itu? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus menubuatkan penderitaannya. Ia berfirman, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Para murid tidak mengerti maksud perkataan itu, tetapi segan untuk menanyakannya. Mungkin kita tidak habis pikir dan tidak mengerti ya, mengapa Tuhan menderita. Tetapi justru inilah intisari dari iman kita, bahwa Allah menjadi manusia, bahwa Allah turut menderita. Artinya adalah Allah yang mau solider kepada kita. Dan melalui penderitaan yang dibuat oleh Yesus, diri kita disucikan. Dan melalui wafat Yesus di atas kayu salib, Ia yang menjadi buah sulung kebangkitan, menjadi pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya akan kebangkitan orang mati. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu berakar kata Sansekerta dira, yang artinya menahan atau menanggung. Penderitaan berarti menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai orang beriman, kita mari memakai kacamata pandang iman dalam memaknai setiap penderitaan yang kita alami. Bukan kaca pandang mata dunia. Kalau orang yang menderita adalah orang yang nelangsa, orang yang susah, orang yang mengalami kepahitan dalam hidup. Dalam kaca pandang iman kita, rupa-rupa pengalaman pahit, pengalaman derita kita tidak lepas dari pengalaman penderitaan Yesus di atas kayu salib. Melalui penderitaan itu ada karya penyelamatan, sabar,
ketika hari ini mungkin kita harus memikul salib dan menderita. Sebab pada akhirnya, pada waktunya Allah akan mengubah itu semua menjadi pengalaman keselamatan bagi kita yang percaya. Bagi orang-orang bodoh, salib, bagi orang-orang Yahudi, salib adalah lambang penistaan. Salib adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Bagi orang-orang Yunani, salib adalah lambang kebodohan. Tetapi jangan lupa, bagi kita orang yang diselamatkan melalui derita salib, ada pengalaman keselamatan untuk kita. Jadi mari kita mengubah sudut pandang kita dalam memahami penderitaan. Kepada sahabat saya yang bertubi-tubi mengalami rupa-rupa penderitaan, rupa-rupa pengalaman pahit. Ibunya jatuh, terkena kanker, ayahnya meninggal, disusul lagi seminggu kemudian ibunya meninggal. Kepada sahabat itu saya mengatakan, mungkin Tuhan ingin segera menyatukan mama papamu dalam kemuliaan abadi di surga. Kita nggak ada yang tahu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Namun semoga iman kita selalu kuat, selalu punya daya tahan ketika kita mengalami kepahitan-kepahitan dan penderitaan dalam hidup. Sebab Tuhan juga telah terlebih dahulu menderita untuk kita. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.